Baik, saya Jo. Saya akan menjelaskan tentang bagian perancangan jaringan. Yang pertama ada topologi jaringan. Di sini penyusun memilih untuk menggunakan star topologi. Star topologi sangat berguna sekali untuk kemudahan pengelolaan serta pengawasan terhadap lalu lintas jaringan. Dalam topologi ini, setiap jaringan terhubung langsung ke perangkat pusat. Contohnya di sini. Di sini server sebagai pusat dan perangkat-perangkat lainnya terhubung dengan satu server ini. Bagaimana dengan subnetting? Perhitungan subnetting penyusun menggunakan VLSN dengan IP address dari kelas C prefix 28. Nah, kira-kira seperti ini perhitungan IP address-nya. Dua lima lima, 255, 255, 240. Itu adalah subnet mask dari prefix 28. Dari subnet ini kita bisa ubah ke bentuk binary. 255 dalam angka binary adalah angka 1 sebanyak 8 kali. Sedangkan 240 angka satunya hanya ada 4. Jadi kita dapat angka 1 di oktet keempat adalah 4 buah. Ada 4 angka 1 di oktet keempat. Dan juga ada 4 angka 0 di oktet keempat ini. Jadi seimbang ya. Satunya ada 4, nolnya juga ada 4 di oktet keempat ini. Nah, ini bagian untuk menghitung jumlah host. Kalau prefix 28, jumlah hostnya 16. 16 dikurangi 2. Berarti usable hostnya 14. Sekarang kita masuk ke bagian simulasi jaringan dengan Cisco Packet Tracer. Topologi yang digunakan ini menggunakan 3 buah router dan 4 switch. Dan juga 1 server. Contohnya ada di gambar berikut. Penyusun pertama kali menaruh switch di sini, kemudian switch ini dihubungkan ke router pertama, dan router pertama menghubungkan lagi ke router kedua dan ketiga. Dari router kedua dihubungkan lagi ke switch B7 dan B8. Karena di sini studi kasusnya adalah lab komputer dan terdiri dari 4 ruangan. B4, 5, 7, 8. Router 2 untuk 7 dan 8. Setiap ruangan ada 2 komputer. Oke, di sini ada 2 komputer yang terhubung dengan switch. Satu switch memegang 2 komputer berarti ya. Dan juga penyusun menghubungkan switch dengan switch lainnya supaya lintas jaringan itu lebih lancar antar komputer dan antar ruangan juga. Dan tidak lupa switch yang di sini dihubungkan lagi dengan switch ruangan lain. Switch yang ada di router 2 dihubungkan dengan switch yang ada di router 3. Router 3. Supaya lalu lintas jaringan itu lebih lancar lagi. Orang-orang yang di B7, orang-orang B8 bisa berhubungan, bisa berkomunikasi dengan orang-orang di B4 dan B5. Dengan begitu, topologi ini sudah berhasil membuat sebuah laboratorium komputer yang dapat memperlancar lalu lintas jaringan dan dapat mengirim data satu sama lainnya. Di dalam server admin, penyusun menggunakan IP address 192.168.1.1 dengan subnet masknya menggunakan subnet mask dalam IP dalam prefix dan prefix 28. Prefix 28 berarti ujungnya 240. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.2. Dan di router pertama IP address-nya berikut 100.100.101.
Dan jangan lupa port statusnya on supaya router ini dapat terhubung, dapat mengirimkan data. Kemudian ada router 2. Di router 2 ini saya menggunakan 4 jalur ya. Fast Ethernet 0 garis miring 0 ini untuk ke switch B7. Nah, jadi IP ini untuk switch B7. Kemudian Fast Ethernet 1 ini untuk B8. Jangan lupa portnya on supaya terhubung. Kemudian serial 2. Ada juga serial 3. Serial 2 ini untuk menghubungkan dari router 2 ke router 3. Dari router 2 ke router 1. Sedangkan serial 3 menghubungkan dari router 2 ke router 3. Dan sekarang kita sudah sampai di router 3. Seperti tadi, serial 3 ini menghubungkan antara router 3 dan router 2. Kemudian ada Fast Ethernet 0 untuk switch B4 dan Fast Ethernet 1 untuk switch B5. Nah, di komputernya, di PC-nya, di PC pertama namanya ini PC 0, IP address-nya ini 192.168.4.1. Kemudian ini untuk komputer 2 dan seterusnya. Dan di sini penyusun melakukan ping dengan menggunakan IP address dari komputer lain. Di sini penyusun masuk ke komputer pertama yang bernama PC 0, kemudian melakukan ping. Berikut adalah IP address untuk komputer 4. 192.168.4.4 itu untuk PC keempat. PC keempat. Nah, itu untuk PC keempat. Kemudian kalau 4.2 ini untuk PC kedua. Nah, PC kedua ini namanya PC 1. Kalau PC pertama PC 0. Terhubung tuh. Kalau tampilannya reply from berarti terhubung. Kalau tampilannya request timeout berarti ada kesalahan. Bisa jadi antara portnya belum diaktifkan atau salah memasukkan IP address dan masalah lainnya. Kemudian ini ada ping dari komputer keempat ke pertama. Ini IP address komputer pertama, .1 nih. Berhasil. Reply from tampilannya. 4-4-nya berhasil ya. Kalau ada salah satu yang request timeout, berarti ada kesalahan. Kemudian ada ping dari komputer kedua ke komputer 5. Berhasil. Komputer pertama ke komputer ke-8. Berhasil juga. Walaupun dia beda router. Komputer 8 kan terhubungnya di router 3. Router 2. Kalau komputer pertama terhubungnya ke router 2. Router 3. Seperti di gambar ini. Nah, ini PC 0 switch B4 kemudian router 3. Ini PC 4, ini PC 8. PC 8 terhubungnya ke router 3 melalui switch B8. Tapi bisa tuh berkomunikasi, bisa mengirim data antara PC 8 dengan PC ini.
Dan kita akan coba lagi ping dari komputer ke-6 ke komputer pertama. Hasilnya juga berhasil. Ping komputer ke-4 dengan ke-8 berhasil juga. Jadi intinya komunikasi antar komputer, antar ruangan ini sudah lancar. Lalu lintas jaringan juga sudah lancar, tidak ada kendala. Oleh karena itu, topologi star yang dibuat oleh penyusun sudah cukup berhasil.